Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Kita kelasnya silakan memimpin doa. Oke, Ibu absen namanya catat ya. Yang Nona Raya, hadir Bu. Laila Rebulan, hadir Bu. Naya Bugi, hadir Bu. Sekarang kita masuk ke materi. Ini kita belajar tentang peran serta warga di pemerintahan solusi dalam penyelesaian konflik. Sama kayak materi kemarin ya, tapi dia berbeda, yaitu peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Contoh dari peran serta ini, warga negara penyelesaian konflik. Contoh seperti apa? Sekolah, lingkungan, masyarakat, atau masyarakat ya? Ya. Itu semua dari contoh lingkungan warga negara atau penyelesaian konflik. Terus ada ini beberapa negara ya, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ada 3. Yang pertama keluarga. Yang kedua masyarakat ya. Masyarakat. Ketiga keluarga masyarakat, sahabat warga negara dan penyelesaian konflik. Ada prinsip sebagaimana tertera dalam pasal 7 nomor 7. Setiap individu memiliki kewajiban untuk memelihara kondisi damai dalam apa? Dalam masyarakat. Yaitu seperti apa? Saling rukun, ya, saling rukun. Terus saling menghormati, saling menghargai. Itu dari berapa? Warga negara. Dari warga negara. Ya. Ibu kasih ini, perjelas masyarakat yang berkewajiban itu mengembangkan sikap toleransi. Sikap apa? Toleransi. Selain toleransi, ada lagi menghormati perbedaan suku, budaya, agama, ras. Itu semua dari sebuah negara. Ada 3 ya. Benarnya ada 4. Tapi Ibu kasih 3 saja. Yaitu satunya apa? Mengakui dan memperlakukan orang lain seperti apa? Ya. Tidak boleh manusia sesuai dengan martabat atau sesuai dengan dirinya. Ya. Terus ada maka negara memiliki peran penting dalam pencegahan konflik. Pencegahan konflik apa sih? Pencegahan konflik yang pencegahan
lagi. Oh ya, terus ada lagi pencegahannya, konflik, permasalahan dari pencegahan. Tidak boleh dominan. Oke, Tidak boleh saling bully. ya, tidak saling bully. Terus Menjaga keamanan dalam suatu desa. ya, di sini ada menjaga keamanan dan Perbedaan. perdamaian. Perdamaian. Terus ada berpartisipasi dalam proses apa? Demokrasi. Ada lagi yaitu musyawarah. Musyawarah itu seperti apa? Musyawarah itu kayak mufakat begitu, mufakat bersama. Ya, mufakat seperti kayak ini mufakat bermusyawarah ya dengan masyarakat. Membuat keputusan bersama. Ya, Masyarakat. masyarakat. Oke. Ada beberapa gagasan solutif yang terdapat yang untuk mengatasi permasalahan keberagaman, permasalahan dari keberagaman. Beberapa gagasan solutif yang terdapat diambil untuk mengatasi permasalahan keberagaman secara adil dan berkeadilan. Seperti apa? Yang di belakang bagaimana? Menghargai kepercayaan orang lain. Saling toleransi. Saling menghargai sesama umat. Terus memberikan apa? Menghormati hak asasi manusia. Menghindari pertengkaran. Ya, itu semua dari pencegahan. Mengatasi Konflik. Di sini ada lagi mendorong masyarakat dan kerjasama. Terus di sini ada peran serta seluruh warga negara dan pemerintahan. Transparan. Terus melakukan pengambilan dan pemberdayaan. Terus ada partisipasi aktif dalam mencegah konflik. Utama dari harmoni dalam keberagaman. Manfaat utama dari harmoni itu agar kita tidak sombong kepada orang lain. Ya. Apa ini perilaku toleran dan perilaku dari toleransi. Perilaku toleransi itu kayak saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh menyerang. Oke, ibu di sini bagikan per kelompok. Itu ada kelompok 1, ada berapa? 2, 3. Ya. Masing-masing bagi kelompoknya ya. Adalah kasus atau konflik. Carilah kasus atau konflik yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ada di sekitar kita saja. Sudah. Bagaimana kelompok yang ini? Sudah belum? Sudah Bu. Yang depan ini? Sudah.
Sudah. Lanjut ya. Ya, Bu. Bu. Mana nomor 1? 2, 3, 4. Dari kelompok 1 dulu. Silakan. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan dari guru. Pertanyaannya adalah carilah kasus atau konflik yang terjadi di lingkungan sekolah masyarakat. Perkalian antara siswa dikarenakan atau dimulai kejadian seperti itu disebabkan oleh adu mulut yang terus menerus hingga terjadi perkalian antara siswa yang dimana ada yang dijadikan korban dan tersangka akibat perkalian tersebut. Ditimbulkan konflik antara siswa maupun orang tua yang terlibat dalam kasus tersebut. Mungkin saya dari kami. Kasus atau konflik yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Kasus yang terjadi di lingkungan sekolah, khususnya bullying mahasiswa dan siswa, kasus merokok, dan lain sebagainya. Sementara kasus yang terjadi antara keluarga yaitu masalah perekonomian dan masalah keselamatan di masyarakat, yaitu terkait perkelahian antara demo di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pertama kasus di lingkungan sekolah. Bully atau perundungan siswa diejek karena fisik, ekonomi atau prestasinya, bisa verbal, fisik atau di grup WA kelas. Dampak korban dari kasus sekolah, prestasi turun dan depresi. Tawuran antar kelas atau jurusan individu saling ejek, rebutan atau masalah sepele saat pertandingan olahraga. Dampaknya luka, kerusakan fasilitas, citra sekolah menjadi rusak. Konflik antara guru dan siswa merasa diperlakukan tidak adil saat pembagian nilai atau hukuman. Guru merasa siswa tidak sopan. Dampaknya suasana kelas tidak nyaman, proses belajar terganggu. Menyontek masa saat ujian, budaya kerjasama yang salah, ada siswa yang menolak ikut tapi malah dikucilkan. Dampak nilai tidak jujur, kualitas jurusan dipertanyakan. Perebutan ketua OSIS atau ketua kelas, tim sukses saling menjatuhkan, sebar hoaks, bahkan sampai orang tua ikut campur. Dampak perpecahan antara kelompok teman. Yang kedua, kasus di lingkungan masyarakat. Konflik batas tanah, tetangga ribut karena pagar dianggap melewati batas, biasanya dipicu tidak adanya sertifikat yang jelas. Dampaknya hubungan mereka bertahun-tahun, kadang sampai lapor polisi. Jelaskan yang berbeda kami maaf. Silakan kami dari kelompok 4, kami akan membacakan hasil dari soal yaitu kasus konflik yang terjadi di lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat. Konflik di sekolah, melakukan aksi pemberian kepada teman, saling tawuran antar teman saat memakai baju sekolah, tidak mematuhi aturan sekolah dan tidak menghargai guru. Konflik di keluarga, tidak ada rasa saling percaya, melawan orang tua, tidak memiliki sifat kasih sayang kepada saudara. 3. Konflik di masyarakat, tidak mengikuti aturan yang ditetapkan dari desa atau dusun, saling memusuhi tetangga, merasa lucu atau pernah menerima masukan orang lain saat melakukan rapat sosial, dan tidak ikut serta dalam gotong royong atau kerja bakti di desa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Oke, ya, itu semua dari kasus lingkungan masyarakat, sekolah dan keluarga. Oke, sekian dan terima kasih Ibu akan tutup materi hari ini, dan makasih Ibu bantu Ibu guru Ya, Bu. untuk menyelesaikan kelasnya.
Siapa dulu?